Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang bagaimana kehidupan masa lalu, terutama pada masa kenabian itu berlangsung? Pernahkah Anda berpikir, bagaimana jika Anda punya sebuah kesempatan untuk dapat mengetahui secara langsung bagaimana perjalanan hidup orang-orang zaman dahulu atau kehidupan para nabi itu sendiri? Kisah-kisah luar biasa, mukjizat-mukjizat nabi yang terjadi, semua kisah-kisah itu seolah-olah tidak pernah memuaskan rasa penasaran kita untuk selalu mendengarnya berulang-ulang dan berharap kita mendapatkan sesuatu yang baru atas kisah-kisah itu. Tetapi karena sedikitnya sumber atau terbatasnya akses kita terhadap informasi itu, akhirnya membuat pengetahuan kita terhadap kisah-kisah itu sulit berkembang. Perlu diketahui, ternyata rasa penasaran itu tidak hanya terjadi kepada kita sebagai manusia biasa saja yang merasakannya, karena Nabi Isa bin Maryam yang kita kenal sebagai Nabi ke-24 ini juga pernah merasakan hal yang sama. Hingga beliau pernah menghidupkan kembali Sam, putra Nabi Nuh, hanya untuk mengobati rasa penasarannya terhadap kisah seputar bahtera yang ayahnya ciptakan. At-Tabari dalam bukunya yang berjudul Tarikh Ar-Rusul wa Al-Mulk mengutip, Ibnu Abbas berkisah, ketika Nabi Isa sedang memberikan wejangan atau tausiah kepada muridnya, para murid berkata kepada Isa bin Maryam, "Apakah engkau mau mempertemukan kami dengan orang yang menyaksikan bahtera Nuh dan dapat memberitahu kami tentang hal itu?" Kemudian dia pergi bersama mereka dan sampai di sebuah bukit. Di sana Nabi Isa mengambil segenggam tanah di telapak tangannya dan bertanya, "Apakah kalian tahu apa ini?" Mereka menjawab, "Hanya Allah dan Nabi-Nya yang lebih tahu." Nabi Isa berkata, "Ini adalah kuburan dari Syam, putra Nabi Nuh." Kemudian dia memukul bukit itu dengan tongkatnya dan berkata, "Bangkitlah dengan izin Allah." Kemudian bangkitlah seorang laki-laki dengan rambut berwarna abu-abu sambil membersihkan tanah yang ada di kepalanya. Nabi Isa bertanya kepadanya, apakah dia mati dalam keadaan seperti itu? Maksudnya dengan rambut beruban? Sam menjawab, "Tidak. Ketika aku mati, aku adalah seorang pemuda. Tetapi aku pikir waktunya telah tiba dan rambutku menjadi abu-abu." Nabi Isa berkata, "Ceritakanlah kepadaku, wahai putra Nuh, tentang bahtera ayahmu." Dia berkata, "Panjangnya 1200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Bahtera itu ada 3 lantai. Pertama dan paling bawah untuk hewan peliharaan dan hewan liar. Lantai di atasnya untuk manusia. Dan yang ketiga untuk burung. Ketika kotoran hewan mulai banyak, Allah mengilhami Nuh untuk menggelitik ekor gajah. Setelah dia melakukannya, kemudian seekor babi jantan dan betina keluar dan memakan kotoran-kotoran itu. Dan ketika tikus mulai masuk ke dalam lapisan-lapisan kayu bahtera dan menggerogotinya, Allah mengilhami Nuh untuk memukul singa di antara kedua matanya. Kemudian seekor kucing jantan dan betina keluar dari hidungnya dan menyerang tikus-tikus itu. Nabi Isa bertanya kepada Syam, "Bagaimana Nuh mengetahui bahwa semua tempat-tempat itu tenggelam dan kemudian tahu ketika telah surut?" Dia menjawab, "Dia mengirim burung gagak untuk memberinya informasi. Tetapi gagak menemukan mayat dan menyambarnya, di mana Nuh mengutuk burung gagak yang mana seharusnya membuat gagak ketakutan. Oleh karena itu gagak tidak menyukai rumah-rumah. Dan kemudian dia mengirim merpati. Ia kembali dengan daun zaitun di paruhnya dan tanah liat di kakinya.
Karenanya Nuh tahu bahwa semua tempat telah terendam air dan tanah liat menunjukkan bahwa tempat itu telah surut. Karena itu Nuh memberi penghargaan kepada merpati sebuah kalung atau corak bulu pada bagian leher merpati itu. Karena Nuh memberkati burung merpati itu agar jinak dan tidak berbahaya. Oleh karena itu merpati menyukai rumah-rumah. Para murid berkata, "Wahai Nabi Allah, mengapa engkau tidak membawanya kepada orang-orang kita sehingga dia dapat duduk dan berbicara dengan kita?" Nabi Isa menjawab, "Bagaimana mungkin orang yang sudah tidak memiliki kehidupan mengikuti aturan kalian?" Kemudian Nabi Isa berkata kepada Syam, "Kembalilah dengan izin Allah," dan Syam berubah menjadi debu kembali. Begitulah kisah saat Nabi Isa menghidupkan kembali putra Nuh karena rasa penasarannya tentang kisah bahtera yang Nabi Nuh ciptakan. Perlu diingat bahwa putra Nabi Nuh itu semuanya berjumlah 4 orang, yaitu Ham, Syam, Yafet, dan Kan'an. Ada beberapa pendapat tentang siapa sebenarnya yang Nabi Isa hidupkan kembali, antara Ham atau Syam, dan tidak ada yang bisa memastikan antara keduanya. Maka tidak lupa kami selalu mengucapkan wallahu a'lam bishawab.